melakukan kerjasama ya tentu harus saling menguntungkan. Yang mungkin berdasarkan kelompok aja nggak apa-apa ya. Nah kan kelompok satu mungkin mana ya? Siap. Izin menjawab, Prof. Silakan Bapak. Ya, kami izin mencoba menjawab yang mengenai paper ini. Kriteria dari suppliernya dituliskan di sini ada financial strength, management approach, and capability, kemudian technical ability, support resource, and quality system. Iya. Ada 5 kriteria. Monggo Pak. Monggo rekan yang lainnya mungkin. Izin jawab Bapak dosen. Silakan Bapak. Izin untuk di paper ini ada beberapa kriteria yang dituliskan untuk mencari supplier yang terbaik. Ada 3 supplier XP, DXA, dan XM. Untuk masing-masing supplier itu akan dicari yang terbaik dengan seperti kriterianya. Yang pertama dari kriteria supplier sendiri, yang kedua performance dari produknya, yang ketiga dari service-nya, ada performance service. Yang pertama, supply kriteria terdiri dari financial, management, dan quality system. Untuk per produk performance-nya dari handling, using manufacture, other business, dan end use-nya. Sementara yang terakhir adalah service performance-nya, yaitu follow up, customer supplier, customer set, dan operational. Demikian untuk dicari hubungannya masing-masing sehingga terhadap masing-masing supplier sehingga terpilih supplier terbaik. Demikian. Ya, benar ya Pak ya. Mungkin tetapi dalam menguraikan itu mungkin strukturnya kurang lebih seperti ini. Di kriteria yang dipakai dalam memilih 3 supplier tadi Bapak menyebut 3 supplier ya, itu memiliki 2 hierarki Pak. Ya. Hierarki pertama atau kriteria yang sering disebut dengan kriteria, ada 3 kriteria. Sedangkan di setiap kriteria itu ada subkriterianya. Ya kan? Itu dia. Jadi tingkat pengambilan keputusan ini Pak William lebih susah Pak ya dibanding yang tabel tadi ya. Karena dia berhierarki gitu. Nah, mengapa AHP disebut analytical hierarchy process? Ya, itu karena kemampuan dia membuat pengambilan keputusan yang berhierarki itu dia bisa lakukan. Itu nggih, Pak William dan kawan-kawan ya, Pak Agung ya. Gitu. Nah, mungkin yang berikutnya adalah bagaimana ya cara saya itu melakukan sebuah pengolahan data. Hal apa yang harus saya persiapkan? Apa yang disebut dengan pairwise comparison? Apa yang disebut dengan inconsistency ratio? Bagaimana caranya saya menghitung sehingga menghasilkan bobot yang ada. Kalau pakai expert choice mungkin Bapak nggak ini, tapi sekarang sudah ada Pak Zun, Google aja ya, AHP template Excel gitu ya. Oke. Ada nggak yang sudah pernah mendapatkan template-nya Pak?
Siap, sudah pernah Izin. Iya, ada Excel ya Pak, atau pakai XLS gitu ya. Gitu. Cari aja di Google ya, nggak apa-apa Bapak, cari aja di Google. Ya. Nanti dicari yang sesuai, karena tidak mudah juga membuat ininya Pak, terutama menghitung inkonsistensi rasio. Ya seperti ini ya, cukup banyak ya. New AHP Excel template, dilihat dulu benar atau tidak ya, sesuai atau tidak. Oke. Ini juga ada Excel template hierarchy course, ini juga bagus. Saya lihat, nah itu cara-caranya sebenarnya. Kemudian bagaimana ya skalanya di AHP ini? Ya. Bisa nggak Bapak nanti membuat itu di ini, dengan tentu Bapak pakai skor sendiri ya, gitu ya. Bapak mengisi skornya. Ini kok kayaknya kurang pas ya. Ini ya. Oke, kalau begitu nanti dicoba minggu depan Bapak Ibu, kalau boleh mulai, Bapak-bapak sudah mulai mencoba ya. Ini tugas kelompok ya. Dicoba Pak, bisa pakai seperti ini ya. Nah, ada yang caranya seperti ini nih. Ini bagus ya. Kriteria 1, kriteria 2 ya. Agak juga tidak mudah menurut saya. In 2, in 3, apa ini? Monggo ya, silakan. Skalanya pakai A, terus A nilainya berapa ya, bisa 5 ya, itu dia. Nanti. Satu, 3, 5, 7, 9. Ada pertanyaan mungkin? Nah. Kalau pakai software gimana? Ya. Tapi saya ada masalah kalau saya install Expert Choice-nya ya. Expert Choice, Bapak bisa ya? Sudah ada yang mendapatkan Expert Choice? Sudah ya, Prof. Iya. Oke. Jadi dicoba ya, dalam itu nanti per kelompok kita saling diskusi ya. Ada pertanyaan mungkin Pak? Iya. Sementara belum ada, Pak.
Belum ada ya. Kalau begitu waktu tinggal 5 menit lagi. Apakah ada pertanyaan? Ya. Kalau untuk Krajiknya sudah dapat ya Pak? Materinya sudah saya berikan ya Pak Febi untuk procurement ini. Sudah Bapak kemarin. Sudah. Ya, ya kalau kita nanti membaca punyanya Krajik itu agak view kita akan terbuka gitu Pak. Oh seperti ini ya yang apa yang harusnya kita kembangkan di dalam departemen pengadaan kita gitu ya. Tapi itu tidak mudah Pak, karena memang sudah jadi pakem kalau mendekati supplier itu ya ini ya nggak bagus gitu ya. Maksudnya mendekati itu ya secara terbuka ya. Ya mirip seperti KPK lah gitu ya. Kalau misalkan dia ketemu tertutup ya memang nggak boleh gitu. Ya kata-kata terbuka itu ya bareng temu begitu, kita pastikan apakah benar dia ini gitu kan. Kita hanya tahu barangnya aja kan, tapi kita nggak tahu oh ternyata bisa jadi ada ini sebuah kejadian begitu ya. Setelah ini dicari ternyata alamatnya nggak ada gitu ya, di kontak nggak ada, ya gimana gitu ya. Berarti kan dia bukan pemiliknya ya Pak William ya. Kalau dia punya barangnya, dia pasti akan punya kemampuan untuk bisa menurunkan harga Pak William. Tapi kalau dia bukan punya barangnya, ya palu gada itu, apa lu mau gua ada, ya dia akan membeli ini, dia akan pergi ke suppliernya, ini gimana nih, bisa nggak turunkan begitu ya. Agak susah begitu juga. Dan biasanya kalau sudah yang palu gada ini juga keterlambatan akan sering terjadi Pak Widya, karena memang barangnya bukan di tangan dia gitu. Nah. Ya, ada beberapa yang memang seperti itu Pak. Bahkan kalau saya melihat supplier itu juga ada yang berupaya untuk merusak. Nah, dalam tanda konteks itu merusak pengadaan yang ada di pemerintahan gitu. Kami juga pernah mengalami tender dan lain sebagainya. Saya sudah curiga, aduh kok nggak dari Surabaya gitu ya. Betul sudah dari Jakarta. Wah ininya manis dan datang cuma bayangkan belinya ini terus dikirim dari Jakarta, coba bisa dibayangkan Pak lamanya. Terus ternyata ya memang mengirim itu perlu banyak ini ya, akhirnya terkendala Pak, hanya berapa persen dia serap dan udah dikembalikan saja gitu. Dan itu ya kembali kita gitu ya. Nanti bapak-bapak juga kalau beli pesawat ya beli ini jangan Pak hanya cuma manisnya, duduk manis apa bahwa ini kekuatannya sampai 100 km gitu, jangan Pak. Kita harus lihat gitu bener nggak diledak, waktu diledakkan itu 100 km, jangan sampai 20 sudah letoy gitu ya. Nah itu kan membahayakan sekali gitu. Sekarang banyak orang ya kita bisa tahu sendiri bilang sekian gitu, tapi ternyata performance-nya tidak gitu. Dan tidak ada hukuman ya kan, nggak pernah para pebisnis seperti itu nggak pernah dihukum gitu. Yang malah nanti disalahkan ya pejabatnya gitu ya. Padahal kita mendapatkan informasi yang nggak benar itu yang dari pebisnis ini gitu. Jadi kita harus melihat itu ya. Saya juga ini teman yang ada di pengadaan itu ya kasihan juga gitu. Ya, kalau saya berat ya. Tapi kalau itu tidak dilakukan kan kebutuhan barang organisasi kita kan akan masalah ya Pak Jafar ya. Jadi itu sentral, betul sentral. Jadi harus ada teman-teman yang ada di sana begitu ya. Yang punya ilmu ya tentu kita punya etikat baik.
Kalau begitu dari saya cukup sekian, dan mohon mungkin bisa fotonya ya Pak Adi, mungkin wajahnya Pak Haji Mulyono ya. Bapak. Pak yang belum itu Pak Rai ya, Pak Jafar sudah, Pak Gilar masih agak ini Pak warnanya, sama Pak Ferdinand Terore. Saya akan biasa saya perlu melaporkan juga bos saya kan Mbak Rifa itu ya. Biar tercatat. Nah, mulai ya. Siap, izin Bapak dosen. Tidak apa-apa, anak juga nggak apa. 1, 2, 3.